Lockdown itu bisa ketika kita fully mandiri untuk hal-hal yang vital. Beda ya kalau ngomong sama saintis, pertanyaan susah nih. Ini sebenarnya balik ke masa lalu sih, beberapa bulan yang lalu. Jadi kan pemerintah itu sempat banyak dikritik tuh. Kenapa sih tindakan atau kebijakan yang diambil tuh terkesan lambat. Negara-negara lain udah mengimplementasikan lockdown, bahkan ada yang strict lockdown, sedangkan Indonesia kebijakannya semuanya tuh bersifat himbauan gitu kan. Kira-kira pemerintah nggak melakukan strict lockdown ini nih karena memang pemerintah tuh nggak mampu, dan kalaupun bisa lockdown itu kira-kira mampunya berapa lama ya? Karena kan tadi banyak banget kayak bansos dan segala macam, itu apakah pemerintah sanggup gitu? Ya, kalau full lockdown, orang nggak boleh keluar masuk dan sebagainya, itu memang menurut aku harus, maksudnya ideally, dan maksudnya secara konsep kan pemerintah itu partnernya masyarakat gitu. Kalau misalnya dia menerapkan kebijakan itu dan di-enforce, harusnya emang diganti dengan kompensasi itu gitu. Jadi yang gue tangkap sih itu kayak 80% lah lockdown gitu kan. Sebenarnya yang bisa keluar masuk mungkin sangat-sangat dibatasi oleh sektor-sektor vital, kayak misalnya ya udah, kalau misalnya bisa kita nggak punya alat kesehatan, ya udah impor alat kesehatan misalnya, atau makanan buat buat masyarakat itu masih bisa masuk, misalnya barang doang itu bisa juga gitu. Jadi kita harus memastikan lockdown tuh kayak lebih put microscope on it gitu. Jadi jangan melihat kayak kalau misalnya kita bener-bener istilahnya ya, ada daerah yang kalau di lockdown, nah terus kita mau makan dari mana gitu, kita misalnya bahan makanannya selalu ambil dari luar. Saya ada satu wilayah yang nggak punya sumber daya alam, ya udah mereka selalu impor dari luar kayak gitu. Jadi kalau di lock arus barang maupun orang, bisa dibayangkan gitu sesiap apa masing-masing wilayah itu pasti beda-beda gitu. Jadi mungkin keribetan itulah yang kemudian maksudnya pemerintah jadinya mengintroduce tuh bukan full lockdown, tapi pembatasan sosial besar-besaran. Jadi ekspektasi masyarakat itu yang kita batasi adalah aktivitas sosial, sedangkan untuk our main needs kayak makan gitu-gitu itu masih diakomodir. Orang keluar itu sangat minimal. Cost of the lockdown tuh bakalan berbeda untuk masing-masing wilayah. Makanya lockdown nih sebenarnya kayak aku sendiri masih, loh, apa nih maksudnya lockdown nasional, lockdown provinsi, lockdown apa nih, tingkat apa gitu. Jadi masih masih bisa dibicarakan untuk masing-masing cluster gitu. The message is lockdown itu bisa ketika kita fully mandiri untuk hal-hal yang vital kayak makanan, obat-obatan, sama apa lagi ya, yang vital banget, yang benar-benar primary needs lah, itu nggak boleh di lockdown, intinya gitu gitu. Karena memang kita bukan negara yang bisa mensuplai semuanya sendiri kalau masalah barang. Kalau masalah orang, aku setuju itu full lockdown aja gitu kalau orang. Nah, tapi tadi kemahalannya itu ya memang disesuaikan dengan masing-masing dinamika antar wilayah gitu. Kayak sekarang beberapa Pemda itu duitnya menipis lebih dari yang lain gitu. Misalnya ada yang berbasiskan wisata banget, let's say Bali atau mana ya, yang benar-benar pendapatan daerahnya itu dari pariwisata. Nah, mereka akan diberikan opsi untuk bisa dapat pinjaman gitu dari pemerintah pusat. Kayak gitu-gitu sekarang kayaknya lagi digodok seperti itu. Jadi emang the cost will depend masing-masing daerah gitu untuk pertimbangannya lockdown or not gitu ya. Berkaca dengan pas penerapan PSBB gitu kan. Nah itu gimana tuh? Jadi maksudnya secara on paper kan memang ideal ya. Maksudnya kalau misalnya bisa ada new normal dengan ada protokol kesehatan dijaga gitu. Tapi dari segi untuk mengatasi bahwa pelaku usaha itu main-main gitu kan. Misalnya kayak on paper dibilang oh ada, tapi sebenarnya padahal new normalnya sama aja, mirip-mirip sama old normal gitu. Paling cuma dikasih cek temperatur misalnya. Emang beda ya kalau ngomong sama saintis, pertanyaan susah nih. jadi kalau untuk pertanyaan itu, kita tuh punya
kayak bantuan buat yang sisi supply-nya, sisi usaha. Nah, tapi betul tadi, jadi pemantauan ini is the key gitu. Jadi kayak kalau misalnya, ini gampang ya kalau ngomong di level yang formal-formal, kayak perusahaan ada bentuknya, udah ada protokol, ada bener. Nah, tapi masalahnya kan ini banyak UMKM juga gitu kan, banyak yang sektornya menengah, mungkin nggak formal, dan seterusnya itu yang menjadi ranah menurut aku tadi yang yang bagian keamanan sih, bagian apa sih itu, pokoknya dia yang memastikan kayak kemarin ya, yang bener-bener jagain di gerbang tol, jagain di tempat-tempat kalau misalnya tidak diperlukan untuk tidak terlalu diperlukan, itu misalnya tidak boleh. Yang bisa dijagain adalah sektor formal yang udah kebiasa dengan surat edaran, gampang itu kayak tinggal jalan aja, sistemnya udah ada. Kayak aku juga, maksudnya beberapa formal companies aku yakin punya portal nih gitu kan, sistem portal yang enable mereka bisa work from home. Kalau yang belum mungkin ada lebih acak-acakan gitu bagaimana melakukan komunikasi sampai ke level bawah. Nah, ini sebelumnya pertanyaan selanjutnya mungkin mau bahas a bit balik ke yang di sebelumnya gitu, dibahas terkait dengan mungkin bisa kasih gambaran gitu ya, landscape kondisi perekonomian di Indonesia itu seperti apa sih? Kan tadi sempat dibilang bahwa sangat bergantung sama konsumsi domestik gitu. Boleh dikasih tahu gitu, ceritain gitu gambaran berapa persen sih sebenarnya domestik market kita, seberapa persen mungkin ketergantungan import ekspor atau pariwisata gitu kan. Jadi ini adalah komposisi ekonomi dilihat dari dua kacamata. Pertama kacamata yang membeli. Jadi kan ibarat oversimplify ekonomi itu terdiri dari yang beli dan yang jual. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi yang beli ini, sisi konsumsi ini rumah tangga gitu. Dia beli buat apa? Buat konsumsi barang yang habis pakai, terus investasi itu kayak beli aset, mobil dan sebagainya, handphone. Konsumsi pemerintah karena memang ini for the sake of classification aja sih, seberapa besar yang harusnya itu. Sebenarnya kan konsumsi pemerintah balik lagi gitu kan, masuknya ke konsumsi, maksudnya bentuknya itu konsumsi gitu, kayak belanja pegawai. Ini kan isinya kan pajak yang dikumpulkan yang dibalikin lagi ke masyarakat dalam bentuk misalnya PNS belanja barang, itu kan misalnya konsumsi juga kayak gitu. Terus ekspor dan impor, ini seberapa besar gitu ekspor impornya. Ini memang kalau dilihat dari sisi konsumsi ini, kita memang sangat tergantung pada konsumsi masyarakat. Jadi memang kebayang ya biasanya kalau tadi kita di antara 5% gitu, ternyata sekarang cuma 2,7% gitu konsumsinya. Makanya it drags down the whole pertumbuhan. Ini pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2,97%. Jadi memang karena consumption-nya mostly. Kalau misalnya investasi, dia juga jelek nih performance-nya. Ekspor sama impor harusnya sangat-sangat jelek ya. Karena memang dari kebijakan negara lain kan juga beda-beda, ada yang lockdown, kita juga nggak bisa. Kita kehilangan pasar ekspor, kehilangan untuk impor karena negara sebelah tidak beroperasi misalnya, jadi nggak mengekspor ke kita juga berkurang gitu. Kayak gitu. Jadi ini adalah gambaran seberapa besar kita tergantung pada konsumsi, dan kenapa tahun 2008 kita nggak kita tidak terjerembab gitu ya, seperti negara-negara lain yang lebih advance, say Amerika yang rootnya kan dari situ ya 2008. Itu tuh karena investasi kita juga kecil, mostly kita spend gitu. Uang kita dapat, kita spend 60%. 30% ya ditabung buat beli aset, buat beli deposito, buat beli apa, itu cuma sekitar segini. Gitu. Jadi memang itu karakteristik ekonomi kayak gitu. Jadi makanya tadi pas ditanya pas Ivana nanya gitu bahwa kita itu kenapa hubungannya apa gitu kesehatan dan ekonomi, karena ini nih si barang konsumsi ini. Kalau misalnya kita ini cuma saya cuma 30-an% beda gitu jawaban aku, mungkin akan lebih karena lebih terbagi, jadi beda lagi analisisnya. Tapi karena mostly konsumsi, karena itu 60%, maka ya itu jawabannya memang sangat link antara harusnya orang merasa aman atau tidak untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas dengan barang yang dia konsumsi gitu kan. Paling yang nggak berubah, dan itu tuh kan kayak kita masih beli barang-barang gitu, yang punya duit ya tetap beli gitu kan, mungkin lebih gitu kan, mungkin belanja online segala macam, makanya dia jadi
salah satu apa sektor yang justru bertumbuh, kayak Zoom jadi justru jadi winning sektor, dia justru laris gitu kan, semua yang berhubungan teknologi itu kayaknya jadi laris gitu sekarang gitu. Jadi kalau kalau dari sisi itu mungkin bisa lihat yang kanan. Nah, di sisi kanan ini adalah kalau kita kasih mikroskop dalam bentuk sektornya apa aja sih gitu yang memproduksi. Manufaktur itu maksudnya pengolahan. Jadi sesuatu yang membutuhkan pengolahan dari barang mentah jadi barang jadi itu manufaktur. Dia 20%. Nah, manufaktur ini padat karya. Makanya kemarin yang kita kasih insentif pajak tuh sektor manufaktur gitu. Karena mereka padat karya dan mungkin mostly mereka kuenya dibagi oleh orang yang lebih banyak, jadi mungkin gajinya lebih kecil, jadi banyak yang kena gitu, kayak 200 juta ke bawah, itu masih banyak yang memanfaatkan misalnya ya, pembebasan pajaknya. Nah, terus ini perdagangan. Perdagangan juga ini 13%, dan ini masih banyak sektor lain yang nggak dimasukkan ya, ini cuma kayaknya mungkin 1, 3, 4, 5, 6, 7 terbesar dan mungkin strategik. Transportasi ini udah pasti kan kenapa dia turun 1,3% doang, ini ya karena kita basically tidak bepergian gitu, kecuali untuk yang sangat penting. Akomodasi kecil sih, makan minuman. Jadi kalau misalnya kita aktivitas makan minumnya tetap jalan ya oke, tapi itu tidak terlalu berdampak karena dia cuma 2,8%. Cara analisisnya seperti itu. Jadi fokus ke padat karya mungkin biar mencegah pengangguran juga kali, makanya difokusin. Exactly, itu kan kalau mau saintis lebih gampang, lebih cepat ngerti. Jadi memang kita fokusnya jadinya ke yang yang padat karya kayak manufaktur itu. Jadi sebenarnya awal-awalnya kita punya luxury untuk prioritizing ya. Tapi habis itu kita nggak punya luxury lagi, diperlebar tuh nama insentif pajak, diperlebar, mau segala perdagangan apa macam-macam itu juga dibantu gitu jadinya. Tapi awal-awal yang masih 405T yang diumumkan pada saat Perpu 31 Maret itu ya manufaktur aja gitu, yang padat karya aja. Selebihnya yang lain mungkin ngantri gitu ya, tapi sekarang udah dicakup, most of the sectors udah dibantu gitu. Jadi mungkin bisa dilihat juga gitu, memang karena eskalasi pandemi wabahnya itu juga udah ke semua sektor. Ya ibaratnya kalau kalau sektor manufaktur kan pasti banyak buntutnya gitu ya. Kalau misalnya transportasi manufaktur, misalnya pengolahan industri pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbangnya nggak ada demand, nggak ada transportasi, otomatis nggak ada yang bikin pesawat terbang, nggak ada yang maintenance pesawat terbang, kayak gitu. Jadi kayak trik sistemik gitu lah ya. Masing-masing ini tuh ada buntut-buntutnya masing-masing gitu. Jadi mungkin bisa dilihat pertama kriterianya padat karya, terus hardest hit, terus atau mereka dan punya misalnya kalau when it comes down itu siapa yang menerima, bukan sektornya tapi siapanya, itu dikecilin lagi ke orang yang sudah punya performance bagus sebelum COVID nih. Jadi kayak misalnya kita bantuin UMKM, bantuin penyaluran kredit baru itu kan didorong pemerintah, tapi diseleksi nih. Terus di samping seleksi ke sektor, pemerintah juga seleksinya ke orang atau perusahaan yang dari dulu udah menjadi good debitor gitu, mereka bayar gitu. Jadi sebelum COVID mereka sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi ketika ada COVID mereka baru tuh terhimpit kondisi keuangan. Kalau dari segi pemerintah sendiri, apakah itu misalnya menjadi parameter juga gitu ketika mau dibantu, apakah semua sektor ini ke depannya bakal pulih, dan atau nggak mungkin apakah ada sektor-sektor lain yang mungkin pulihnya bakal lumayan lama gitu, bisa berdampak cukup luas gitu. Konteksnya atau mungkin bahkan nggak akan pernah pulih ya. Iya, mungkin kalau misalnya konteks di Singapura sendiri kan pemerintahnya sendiri sempat bilang gitu bahwa beberapa sektor memang udah bakal punya COVID ini bakal punya dampak cukup mendalam gitu, dan beberapa perusahaan pasti realitanya pasti bakal tutup gitu kan. Contoh di pariwisata gitu, udah pasti banyak yang nggak bakal pulih lagi gitu. Walaupun seberapa banyak pun usaha pemerintah untuk bantu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, gimana melihatnya gitu pemerintah, sektor-sektor seperti itu gitu? Apakah outlook-nya gimana sih ke ekonomi Indonesia dalam setahun ini, 2 tahun ke depan?
Itu apa namanya, exactly tadi dihubungkannya sama ini ya, perkembangan kesehatan ini. Kayak memang udah kalau misalnya aku lihat di timeline-nya yang kemarin di-share pemerintah emang kuartal 4 gitu. Nah, kalau misalnya udah kuartal 4 kita nggak akan melakukan bantuan apapun sampai dengan memang orang udah agak pedean sedikit gitu untuk leisure activities gitu ya. Jadi sebelum kuartal 4 kita tidak akan mengeluarkan bantuan apapun untuk sektor pariwisata atau sektor-sektor yang sifatnya bergantung banget sama mobility gitu ya. Jadi apa namanya, nanti pada saat pariwisata itu mulai bisa apa ya, bukannya pulih, nggak akan secepat itu. Kuartal 4 tuh kayak mulai orang mau tuh apa namanya, pergi ke tempat lain, masih mau liburan, itu baru mungkin muncul di kuartal 4 kalau semuanya tidak semuanya berjalan lancar gitu ya. Itu baru mulai gitu di kuartal keempat. Dari situ kita udah siapin nih kayak insentif-insentif. Nah, itu kayak dukungan sektor pariwisata itu kita udah rencanakan nih dalam APBN, anggaran pendapatan, pokoknya anggaran negara itu udah dicanangkan 3,8 T on top of yang udah ada ya. Ini kayak buat COVID aja. 3,8 T itu di tahun 2020. Kita rencananya mau keluarkan di kuartal 4. Kalau misalnya itu pun juga kalau kondisinya memungkinkan. Nah, ini tuh 3,8 T kita kasih misalnya untuk orangnya, misalnya insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata, hibah pariwisata, kompensasi pajak hotel atau restoran. Jadi ini kita kasih ketika itu sektornya udah istilahnya membaik, dalam arti karena si kesehatannya juga membaik kayak gitu. Jadi it really depends on perkembangan secara kesehatan. Jadi kita udah nyiapin sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya sektor yang aku rasa sih it's a matter of time sih, ini akan apa namanya pulihnya kapan gitu kan ibaratnya. Jadi aku nggak ngerti ini new normal nih bentuknya kayak apa gitu. Apakah seterusnya kita akan males gitu berwisata, males berdempet-dempetan. Tapi itu it will really depend on kayak rethinking kita setelah pada saat COVID ini seperti apa gitu. Tadi kan aku udah melihat juga kayak di BUMN tuh presentasi mereka punya rethinking juga. Di government pun kita punya rethinking, dalam arti gini. Kayak ternyata karena COVID kita jadi kelihatan gitu. Ini kayaknya diefisienin aja nih. Kayaknya kita juga nggak perlu full WFO. Bisa kayak gitu, itu semua akan mendecide future kita kayak apa gitu. Oke, nanti setelah COVID apakah kita akan tetap berdempet-dempetan gitu ya? Apakah COVID ntar jadi suatu penyakit yang kita anggap biasa-biasa aja, terus kita ketemu vaksin atau nggak tahu deh, itu sesuatu yang nggak bisa aku apa namanya, it's not my expertise to say, tapi ini kayak lebih ke personal opinion, dan dampaknya ke ekonomi tuh harusnya tuh jadi residual dari itu aja. Justru bukan kayak new normal disebabkan oleh ekonomi, justru ekonomi akan menyesuaikan terhadap new normal. Betul. Harusnya kayak gitu. Terutama Indonesia yang tergantung banget sama tatanan sosial gitu kan. Karena nggak ada gunanya juga ya lo memaksa orang untuk kembali beraktivitas normal, memaksa orang untuk berpariwisata, jalan-jalan keliling Indonesia gitu, tapi orangnya sendiri tuh masih nggak percaya kalau virusnya itu sebenarnya masih ada gitu. Nggak mungkin juga orang akan jalan-jalan ya. Iya. Kayak Spanish nggak tahu sih, maksudnya kalau ya, dan jalan-jalan gue nggak ngerti kayak dari segi kesehatan juga kayak apa sih gitu, nanti apakah akan ketemu obatnya terus dia jadi kayak influenza, bisa kayak gitu nggak? Itu not for me to say, tapi kayak masih sih berkelebatan lah di pikiran dan menjadi pembicaraan juga. Kayak anggaran kesehatan tuh belum termasuk penemuan vaksin, dan kalau vaksin itu nanti bisa di mass production atau enggak, it's a lot different discussion sih kalau misalnya ya itu tergantung. Mungkin di awal-awal pandemi banget nih, ketika masih COVID-nya itu masih di Cina gitu kan, di Wuhan, kan sempat ada diskusi gitu tentang global supply chain gitu, gimana kayak menunjukkan bahwa kayaknya perlu nih kita mendiversify, nggak bisa bergantung sama negara-negara tertentu aja. Nah, ini apakah sentimen itu masih applicable gak sih sekarang, atau itu cuma sentimen pas lagi di awal-awal aja gitu, sekarang sih balik normal lagi? Nah, kalau iya, Indonesia bisa capture the market gak, atau ada langkah-langkah yang diambil pemerintah gak gitu? Gue harap sih dilakukan ya. Ya ampun. Jadi kayak itu tuh PR lama segala apa sih seumur hidup kita kayaknya harusnya mikirin itu ya.
Gimana kita mandiri secara energi, mandiri secara pangan, mandiri secara macam-macam gitu kan ya. Itu cita-citanya, dan seharusnya COVID ini waktu untuk memikirkan itu semua. Jadi kayak harusnya mulai dipikirkan bagaimana kita punya, kalau misalnya pun lockdown, we will survive gitu ya ibaratnya ya. Kalau di tempat yang kayak sumber daya, harusnya kalau lockdown aman ya, karena kita punya sumber daya. Masalahnya kita kan harus punya cara mengolahnya, kayak gitu-gitu. Jadi memang yang kemarin kita nggak punya adalah suatu negara yang kita mungkin dianggap sedikit berbasis sumber daya alam, belum berbasis manufaktur. Artinya kita punya nih daun, tapi kita nggak bisa olah jadi obat. Kita punya nih semuanya, tapi kita nggak bisa ngolah, jadi kita ekspor dulu, diimpor balik, kayak gitu-gitu yang membuat kita sangat tergantung pada international relations gitu. Jadi kalau yang sudah dilakukan pemerintah sih harusnya untuk meningkatkan daya saing itu kita udah kayak, makanya kayak Pak Jokowi is an infrastructure president, as an investment president gitu, kayak ekonomi banget ya nih orangnya. Tapi itu sebenarnya karena itu gitu yang aku baca ya, beliau tuh sangat concern ya gimana caranya kita punya infrastruktur, jadi orang perusahaan, misalnya perusahaan asing kayak awal-awal kesini dulu deh gitu, bikin perusahaan, terus habis itu kita menyerap, misalnya transfer knowledge, terus habis itu kita bisa bangun sendiri. Cita-citanya kayak gitu sebenarnya, membuat nyaman orang buat bikin bisnis, jadi kita bisa belajar dari mereka, kita bisa lebih mandiri, kayak gitu sih. Jadi maka arah ekonominya ke tadi untuk sektor padat karya itu kalau nggak salah ada namanya, kayak kemarin-kemarin sebelum COVID menyerang gitu, itu ada super deduction padat karya. Super deduction tuh kayak kalau misalnya datang nih, kita kasih karpet merah, kita kasih insentif pajak 200%, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kayak fokusnya itu ke situ gitu. Jadi sebenarnya udah ada PR lama dari zaman bala banget. Sekarang itu tinggal di di recall aja dan mungkin diintensify ya. Sebenarnya barang-barang itu tuh udah ada gitu untuk untuk tetap on the track, kita pengen jadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam. Soalnya sumber daya alamnya udah ada. Itu yang salah satu kenapa Omnibus Law itu nggak sih? Buat narik investor ya kan? Memang beda ya ngomongnya. Sama santai. Jadi udah nyambung nih. Jadi mau Omnibus Law itu juga dalam rangka tadi, ya udah diperbaiki secara daya saing, kalau kita ngomongnya sih bahasa ekonominya daya saing, supaya kayak oke, kamu bilang di Vietnam lebih murah, oke kita lebih murah, bisa kayak gitu. Jadi kayak part of pemerintah dari sisi keuangannya itu. Walaupun ya PR-nya masih banyak ya, kayak administrasi, birokrasi gitu-gitu kan juga matters ya, bukan cuma pajak gitu. Orang datang ke Indonesia, tapi kalau diribetin sama birokrasi, misalnya ya udah gitu, jadi back down gitu kan. Makanya kita kemarin sempat di comparing head to head sama Vietnam yang ibaratnya sebenarnya dia mirip gitu sama kita. Paket-paket stimulusnya tuh mirip gitu. Nah, tapi somehow dia lebih sukses dalam tanda kutip karena dia mungkin beda banget ya sama kita, yang kita ada pemerintah daerah lagi gitu, aduh, beda lagi gitu kan. Menarik banget ya. Jadi kita udah belajar banget, mesti kayak dari kita yang bingung gitu, kita ngomongin mungkin ekonominya merosot, tapi kita bingung gitu kan apa yang merosot. Jadi dengan diskusi dari Adele ini bisa enlighten banget kita dengan pengetahuan baru tentang ekonomi. Semoga ya. Iya. Dan gue merasa kita mikir apa? Kalau gue pribadi merasa berarti mindset gue yang dulu salah gitu. Karena tadi kan sempat di-mention juga kayak Presiden Jokowi dibilang sangat ekonomi minded gitu. Jadi aku pikir at least ya kayak pelonggaran PSBB karena ekonomi, tapi ternyata nggak juga gitu. Ya, harusnya enggak. Jadi mungkin dari Adele sendiri ada anything yang mau ditambahin di akhir ini sebelum kita tutup? Ada pesan-pesan buat yang nonton mungkin? Aku mau drop a line. Okay. Jadi di tengah pandemi ini kayak aku mau recall satu quote dari rapat yang setiap hari. Jadi kita ini di pemerintah rapat setiap hari sampai malam, sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi sama menteri gitu-gitu. In one of those sleepless nights, kayak masih sih, bukan one of those ya, jadi kayak masih sleepless nights ya. Itu ada satu quote yang aku ingat dari menteri. Jadi bilang gini, life is about how far you want to go gitu. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini kita harus berpikir kayak lo pengen sejauh apa contribute gitu kepada
kegotong royongan semuanya harus karena ini demi kita semua, demi kesehatan kita semua, kita harus berpikir sejauh apa sih gue bisa lakukan gitu. Kalau misalnya tadi misalnya di TGIF mau memberantas hoax, mau mengedukasi, ya itu maksimalkan di situ dan seterusnya. Jadi memang jangan cuma misalnya satu sisi mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu itu, notabene di sini misalnya pemerintah dan lain-lain. Jadi I hope gitu semua bisa kayak menginternalisasi tuh however you wanna go, jadi semuanya kontribut maksimal gitu. Jadi somehow gotong royong ini beneran ada gitu, tidak hanya sampai di rapat terbatas presiden dan kemudian besoknya semua lupa gitu. Polisi gitu sih. Dropping line. Stolen line juga dari Bu Menteri. Jadi hari ini kita udah mendengarkan paparan dari Kak Adele mengenai dampak COVID terhadap perekonomian di Indonesia. Ikuti terus TGIF di episode berikutnya. Jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.